tentang Ahmadiyah Qadiani, coba baca sejarah tentang kelompok-kelompok yang sesat. Itu malah memang diciptakan, dibiayai. Ada yang sesatnya ke kanan dan sesatnya ke kiri. Dan ini mirip dengan pengumuman setan di depan Allah. Aku akan sesatkan mereka, hamba-hambamu itu ya Allah. Aku akan sesatkan. Jadi dalam fase keempat, aliran sesat itu berjamuran. Atas nama hak azazi manusia, aliran sesat pun dilindungi. Ya, aliran sesat pun difasilitasi, dibiayai, aliran sesat pun didukung, bahkan dibantu dengan media-media. Di Allah, sakit dalam dada kita ini hanya pandai mengurut dada saja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bentengi diri, bentengi keluarga. Itu yang paling bisa kita lakukan. Dekatlah dengan ulama, merapatlah dengan ulama, rajinlah ke pengajian, rajin baca buku dan sebagainya, supaya kita tidak bisa dan tidak mudah disesatkan. Baik, ini yang kedua, ini fitnah iman atau fitnah agama yang kedua. Kita terjadi perpecah belahan, dipecah-pecah, dijadikan kita ini berantem antar satu dengan yang lain. Coba lihat partai Islam yang baru kemarin didirikan, saya tahu saya sebutkan namanya ya, baru muncul udah pecah. Ini baru muncul udah pecah. Yang udah eksis, yang udah kuat, yang udah hebat pun pecah pula. Betul tidak? Itu sengaja. Memang program mereka at-tafriq, buat pecah belah sesama mereka. Ormas Islam juga begitu. Oh, ini ormasnya anu, ini adalah ormasnya anu, yang ini pecah, yang ini pecah, berkeping-keping. Yang ini diajak untuk memusuhi yang ini, diajak untuk memusuhi yang itu. Padahal perpecahan menurut Allah dalam Al-Quran, surat Ali Imran pada ayat yang ke-102, 103, 104 bisa mengekalkan orang di dalam neraka. Perpecahan. Karena perangai perpecahan adalah perangai kaum musyrikin, dan itu diciptakan oleh musuh-musuh Islam. Ya, di fase keempat, fitnah duhaima, yaitu pecah belah dan bermunculannya aliran-aliran sesat. Awas, kalau bapak ibu tidak hati-hati masukkan anak sekolah, akan dapatkan aliran sesat dia. Kalau bapak ibu tidak rajin mengaji, tidak dekat dengan para ulama-ulama yang lurus, akhirnya bapak akan ngaji dengan ulama-ulama yang ulama-ulama yang buruk, ulama-ulama yang menyesatkan. Maka seperti Islam Nusantara yang kita dengar, betapa menyesatkan pikiran-pikirannya. Atau seperti siapa yang kemarin diundang, Buya apa namanya itu, yang masuk di TV, siapa namanya, Buya Syukur, Buya Syukur, apalah omongannya beliau itu. Nah, ya Allah ya Rabbi, ulama-ulama kita mengkanter, ulama-ulama kita meluruskan. Nah, ini contoh ya, betapa pemahaman-pemahaman sesat, aliran-aliran sesat, ya, pemecah belahan segala macamnya, sengaja memang di fase keempat ini diadakan. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperbanyak calon penghuni neraka Allah kelak pada hari kiamat. Itu yang punya kerja tetaplah yang sedang berkuasa, yaitu setan jin dan setan manusia. Ya, makanya dalam ini ada juga rasa-rasa iba dan sedih kita memang. Tapi gimana lagi? Memang udah kayak gitu. Nabi mengatakan yang paling banyak aku dapati penghuni neraka dari kalangan umatku nanti di hari kiamat. Dari kalangan umat Nabi ya, yang paling banyak di dalam neraka nanti para penguasa, kata Nabi. Para penguasa dan orang-orang kaya. Para penguasa dan orang-orang kaya. Serem. Hadirin, hadirat yang kami muliakan. Terus yang ketiga, fitnah duhaima yang ketiga dalam segi agama yang terjadi adalah zuhuru an-nifaq, ya. Allah, ini penyakit yang paling berbahaya bagi Islam, malah mendapatkan fasilitas kemunafikan.
Orang munafik Bapak Ibu kekal di neraka jahanam abadi selama-lamanya, letaknya di kerak neraka yang paling bawah. Sifat-sifat orang munafik ini Allah ceritakan dalam Al-Quran lebih dari 32 titik nama sifatnya. Nama sifatnya ya, ayatnya berbeda-beda untuk menguraikan. Dan kemunafikan ini pada fase keempat oleh rezim yang berkuasa di seluruh dunia, malah orang-orang munafik yang diangkat. Orang munafik diangkat bertanggung jawab dan bidang ini. Orang munafik diangkat lalu diberi amanah ini. Orang munafik diangkat lalu dikasih jabatan ini. Orang munafik dikasih panggung. Kemunafikan malah sengaja dibelanjai. Maka bazar RP, tahu bazar RP? Tukang penyebar isu yang tidak benar, penyebar hoax ya, dan yang ikut terus membantu dan mendukung kesesatan, mereka ini dibelanjai, malah dibiayai. Nah, agar munafik itu di mana-mana marak kemunafikan. Ibarat Allah yang kami muliakan. Terus yang fitnah yang keempat, ingat ya, kemunafikan ini musuh yang paling Allah benci. Aladul khisam. Kalau orang kafir jelas dia kafir dah. Tapi kalau munafik dia dalam Islam, berbahasa dengan bahasa Islam. Kadang-kadang dia juga pakar, doktor gelarnya, LCMA, kadang-kadang profesor, dipanggil juga dengan kiai haji, dipanggil juga dengan cendekiawan muslim, dipanggil juga dengan ulama, bahkan duduk bercokol di majelis ulama. Akan tetapi mereka gembong-gembong munafik. Yang bawah-bawahnya masuk ke masjid-masjid, masuk ke kampus-kampus, masuk ke organisasi Islam, masuk ke gerakan-gerakan dakwah dan pemuda dan sebagainya. Kemunafikan ini sengaja sekali lagi di fase keempat difasilitasi, didanai, diciptakan nama kelompoknya, nama organisasinya, agar kelompok-kelompok tersebut hadir di mana-mana. Tolonglah fokuslah sedikit, lebih fokuslah sedikit lagi, lebih dari sebelumnya, belajar tentang sifat-sifat munafik dalam Al-Quran. Belajar itu. Maka kita kaget, banyak organisasi mahasiswa, organisasi keagamaan yang dibuat sementara programnya program-program munafik. Orang di dalamnya orang-orang munafik. Terjebaklah generasi kita, terjebaklah anak-anak muda kita, terjebaklah mahasiswa-mahasiswi kita, terjebaklah kaum muslimin ke dalam komunitas-komunitas tersebut. Kita tidak berkomunitas, bahaya pula. Berkomunitas bisa masuk perangkap, bahaya tidak itu? Jadi antisipasinya apa? Wajib dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu ya tak bisa. Wajib dengan ilmu sehingga kita tahu, oh nak bisa nih, kelompok ini nggak bisa, organisasi ini tak boleh. Kita tahu jadinya, saya harus mendudukkan diri saya. Karena ada ilmu, kita tahu, oh ini yang baik, ini yang bagus. Oke. Selanjutnya, yang keempat. Ini yang paling merata sekarang ya. Fitnah duhaimat terberat di fase keempat, sesuai dengan firman Allah juga dalam surat 55, yaitu kesyirikan. Ya, ini asyirku, kesyirikan. Bapak Ibu yang kami muliakan, syirik bukan hanya masalah orang berdukun-dukun saja. Syirik bukan masalah orang percaya dengan ramalan-ramalan saja. Syirik bukan masalah orang belajar ilmu sihir, belajar ilmu santet, belajar ilmu black magic saja. Syirik bukan masalah jimat-jimat saja.